Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang. Pembacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sibelan dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan: diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Bacaan kedua. Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihatkan kamu, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Klo tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos,"
Atau aku dari golongan Kefas? Atau aku dari golongan Kristus? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, haleluya. Bacaan Injil. Yesus diam di Kapernaum supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sibelan dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sibelan dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi murid bukanlah pilihan yang mudah. Sebab, pada waktu itu, menjadi murid berarti ia harus siap sedia meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti gurunya. Kemanapun dan dimanapun gurunya berada, disitulah para murid juga berada. Itulah yang dilakukan Petrus, Andreas, dan murid-murid lainnya. Ketika mereka sedang menjala ikan, Tuhan Yesus memanggil mereka untuk menjadi pengikut-Nya. Tuhan Yesus memanggil mereka untuk meninggalkan segala kenyamanan hidup mereka, bahkan pekerjaan yang mereka tekuni selama ini, yaitu penjala ikan. Bagi kita hari ini, mungkin adalah sebuah kebodohan meninggalkan kenyamanan.
dan pekerjaan yang mapan untuk mengikut Tuhan Yesus. Tetapi, setelah melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan menyembuhkan orang sakit, mereka yakin tidak salah memilih guru. Pada akhirnya mereka menyadari bahwa pilihan mereka tidaklah salah, karena mereka mengikuti Allah yang sejati, Mesias Sang Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus, apakah kita siap dengan segala risikonya dan bersedia meninggalkan segalanya? Apakah kita setia mengikut Dia? Meninggalkan segalanya yang dimaksud di sini bukan berarti kita harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan kita seperti Petrus, Andreas, dan para murid Yesus pada waktu itu. Tetapi kita harus sadar bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus membuat kita mengalami berbagai macam tantangan kesetiaan dan risiko mempertaruhkan hidup. Ketika kita memutuskan untuk hidup kudus, menjauhkan diri dari dosa, kita harus siap untuk dijauhi oleh orang-orang yang mengikuti dunia ini dan segala kenikmatannya. Kita seharusnya meninggalkan kenyamanan hidup kita untuk mengikuti pimpinan Tuhan dan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pengikut-Nya yang sejati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.